selamat pemirsa TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda dalam pengudara program Berita Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Senin 28 Januari 2019. Beragam berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Namun sebelum kami ketengahkan ke layar kaca Anda, kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Warga apresiasi kampanye Ambon Seng Mau Rokok. Jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan bersih melayani. Saudara, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam hari ini, di samping beragam berita menarik lainnya. Bersama saya Nipari Nusa, kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, apresiasi kampanye Ambon Seng Mau Rokok dari berbagai kalangan datang dari berbagai kalangan di kota ini. Hal ini menunjukkan adanya upaya sadar pemerintah dalam merubah pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Kampanye Ambon Seng Mau Rokok yang merupakan slogan disampaikan pada pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas diapresiasi beberapa warga kota. Ninik, warga kota Ambon, menilai program tersebut sangat positif, mengingat di Ambon baru pertama kali dilakukan kampanye itu. Gerakan ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya seluruh puskesmas, LSM maupun warga asing. Menurutnya hal ini sangat baik dalam meningkatkan kesadaran warga kota Ambon terhadap pentingnya kesehatan. Ninik berharap pemerintah tidak hanya melakukan kampanye yang sifatnya seremonial, namun dapat melakukan survei dan pengawasan terhadap angka perokok. Pasalnya saat ini ditemukan sejumlah anak dan remaja yang sudah mengkonsumsi rokok. Ya, pemerintah tuh harusnya lebih, bukan hanya campaign-nya bukan hanya sampai di sini saja, tapi perlu diadakan juga survei. Misalnya kalau kegiatan kayak gini belum mewakili Ambon secara luas, Contohnya kayak misalnya saya pernah, kalau saya ke pasar tuh, saya sering lihat anak-anak kecil tuh mereka sudah ada yang merokok. Jadi kontrol untuk rokok sendiri harus lebih ditingkatkan lagi pencanangannya. Dewa Putra, salah seorang warga, menyatakan program ini sangat positif karena adanya ajakan pemerintah bagi masyarakat untuk hidup sehat. Menurutnya kesadaran untuk meninggalkan kebiasaan merokok harus dimulai dari diri sendiri. Tentunya kalau saya sebagai warga kota tentunya mendukung kegiatan pemerintah kota, karena kita kan diajak hidup sehat, ya. Diajak hidup sehat, nah kenapa kita mesti menolak kebiasaan-kebiasaan jelek merokok, kan? Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas dan Ambon Seng Mau Rokok baru pertama kali dilakukan dan mendapat respons positif dari warga kota. Hal ini menjadi langkah awal warga secara sadar untuk menjaga tubuh tetap sehat dan merubah gaya hidup yang tidak sehat. Melkila Tusaule, Lamorunga melaporkan. Saudara, jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan bersih melayani. Pencanangan fakta integritas itu dilakukan secara simbolis di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Senin pagi di Ambon. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang pelayanan hukum, jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan bersih melayani. Pencanangan fakta integritas itu dilakukan secara simbolis di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Senin pagi di Ambon. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryanto mengatakan, pencanangan fakta integritas ini diharapkan dapat mengedukasi seluruh jajaran insan adiaksa untuk melakukan perubahan reformasi birokrasi melalui 6 bidang reformasi, yakni membuat perubahan disiplin, penataan tata laksana, peningkatan kualitas kerja, peningkatan pelayanan, serta pengawasan. Yang paling utama adalah untuk diri sendiri dulu, disiplin kerja dulu. Ada 6 program. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Kita berubah semua manajemennya, berusaha ke arah sana. Yang kedua, penataan tata laksana. Ya. Sistem kerja kita juga dirubah, tata laksana juga dirubah. Yang ketiga adalah peningkatan akuntabilitas kinerja. Selama ini memang sudah ya lumayan. Saya berharap
atas dukungan rekan-rekan semua. Dengan pencanangan zona integritas ini, zona WBK dan BBM, kita bisa menambah maju lagi akuntabilitas kinerja kita. Yang keempat, pelayanan publik. Ya. Ini yang diharapkan oleh pimpinan kita di pusat sana. Pelayanan publik ini kita masih kurang bagus. Walaupun sudah maksimal, tapi ya apa boleh buat, sarpras di tempat kita juga tidak memadai. Saya belum membuat tempat untuk penyandang disabilitas. Harus ada tempat kursi roda dan sebagainya. Toilet pun belum ada. Jadi saya coba ke arah sana, saya akan coba sediakan sarana-sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Yang kelima, ini yang harus tetap dilaksanakan setiap saat, peningkatan pengawasan. Kalau tidak diawasi kadang-kadang lengah lagi. Mudah-mudahan dengan pencanangan ini, asisten pengawasan kami bisa mengawasi lebih detail hal-hal yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, ini ada monitor dari Menpan, ada survei dari Menpan, apakah kita ini berhasil atau tidak dengan zona integritas. Banyak instansi gagal setelah disurvei oleh Menpan, karena ada beberapa poin yang tidak dilaksanakan, terutama pelayanan publik. Haryanto menyebutkan untuk mendukung reformasi di bidang penegakan hukum, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku membuka diri dan siap melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pembangunan hukum di Maluku secara transparan, profesional, dan berintegritas. Abu Sahbawa, Cak Tamaela, melaporkan. Saudara, pemerintah New Zealand menawarkan beasiswa bagi ASN di Maluku. Selain Maluku, beasiswa yang sama juga ditawarkan bagi ASN di seluruh Indonesia dengan kuota 60 orang. Beasiswa yang ditawarkan pemerintah New Zealand bagi ASN Maluku dikhususkan pada pendidikan formal S2 dan S3. Beasiswa yang akan diberikan secara gratis bagi ASN meliputi 5 bidang, yakni SDM, pertanian, bencana, perubahan iklim, dan pemerintahan. 5 bidang yang akan dibiayai pemerintah New Zealand sejalan dengan program pemerintah Provinsi Maluku dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah ini. Hal itu disampaikan PLT Kepala BKD Maluku, Doni Saimima. Menurut Saimima, seleksi untuk mendapat beasiswa dari pemerintah New Zealand akan dilakukan secara online. Sementara seleksi akan dilaksanakan di Makassar. Saimima berharap ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dapat memanfaatkan beasiswa yang ditawarkan pemerintah New Zealand dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku. Proses beasiswa itu nanti dibiayai secara utuh oleh pemerintah New Zealand. Jadi nanti seleksinya itu lewat online. Tetapi pendaftaran lewat online, seleksinya itu nanti di Makassar. Ya, di Makassar. Nah, kita harapkan mudah-mudahan ASN kita akan mengikuti program ini dan ada yang bisa lolos. Ya, Tuhan sayang mudah-mudahan bisa 5 atau 10 orang kalau bisa lolos. Dan penyelenggaraan pendidikannya semuanya di New Zealand. Semuanya dibiayai full beasiswa oleh pemerintah New Zealand. Tawaran beasiswa dari pemerintah New Zealand kepada ASN di Maluku mendapat respon positif dari organisasi perangkat daerah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Perwakilan OPD dengan antusias mengikuti sosialisasi beasiswa New Zealand yang dibawakan program manajemen skop global Nyonya Anissa di Ambon Senin pagi. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, anggota Komite 2 DPD RI melakukan pengawasan terkait dengan penanggulangan bencana di Maluku. Maluku dipilih karena daerah ini masuk dalam kategori rawan bencana di Indonesia. Anggota Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku Senin pagi. Dalam kunjungan kerja kali ini, anggota Komite 2 DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan ekonomi melakukan pengawasan terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 234 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Dalam pengawasan yang dilakukan ini, Komite 2 DPD RI melibatkan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, instansi terkait. Saat menerima anggota Komite 2 DPD RI, Sekda Maluku Hamin bin Tahir mengakui Maluku masuk dalam kategori daerah rawan bencana di Indonesia.
Kondisi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan masyarakat Maluku untuk siap siaga dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan Maluku dalam menghadapi bencana telah dilakukan pemerintah daerah melalui berbagai program yang turut melibatkan masyarakat di daerah ini. Pimpinan Komite 2 DPD RI Perlindungan Purba mengatakan, dalam berbagai kunjungan kerja DPD RI di sejumlah daerah ditemukan berbagai persoalan mendasar terkait dengan persoalan penanggulangan bencana yang dihadapi masyarakat. Mulai dari belum adanya kerangka acuan kebijakan dan prosedur dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hingga masih rendahnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam upaya penanggulangan bencana. Atas temuan tersebut, melalui pengawasan yang dilakukan di Maluku ini, diharapkan ada masukan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana di daerah ini. Masukan yang dijumpai itu nantinya akan dibahas bersama Komite 2 DPD RI dengan kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, sejumlah kawasan di Kabupaten Serang bagian Barat dalam minggu ini sering terjadi pemadaman listrik. Pemadaman listrik dilakukan karena adanya kerusakan pada 2 mesin pembangkit. Akibatnya, PT PLN Rayon Piru harus melakukan pemadaman listrik secara bergilir. Salah satu wilayah yang mengalami pemadaman listrik bergilir adalah Dusun Ani, Desa Loki, Kecamatan Huamol Belakang, Kabupaten Serang bagian Barat. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membuat warga di dusun tersebut resah. Keresahan yang dirasakan terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Salah seorang warga mengaku pemadaman listrik seringkali mengganggu pekerjaan mereka. Selain itu, akibat pemadaman listrik secara tiba-tiba mengakibatkan sejumlah alat elektronik milik warga menjadi rusak. Pemadaman listrik dalam seminggu terakhir juga turut mempengaruhi jalannya ibadah umat muslim di daerah itu. Warga mengaku setiap jelang maghrib listrik di kawasan tersebut selalu padam. Akibatnya ibadah sholat maghrib menjadi terganggu. Menanggapi hal itu, Kepala PLN Rayon Piru Nurianto mengatakan padamnya listrik jelang maghrib bukan unsur kesengajaan. Namun hal itu karena angka beban naik pada jam tersebut. Selain itu, kerusakan 2 mesin pembangkit menjadi penyebab utama pemadaman listrik bergilir. Saat ini pihak PLN Rayon Piru sementara melakukan perbaikan terhadap 2 mesin pembangkit yang rusak. Warga diminta bersabar karena untuk memperbaiki kerusakan 2 mesin yang rusak membutuhkan waktu yang lama. Sistem Piru memang kemarin sebelumnya itu kita itu sekitar sudah seminggu itu defisit 785 kilowatt. Kemarin barusan ada tambah lagi sehingga kita itu defisit jadi 1,24 mega. Jadi karena defisit inilah makanya harus kita pemadaman bergilir. Memang surat sudah saya. Nurianto berjanji akan secepatnya menyelesaikan perbaikan mesin pembangkit agar dalam minggu ini mesin sudah dapat berfungsi normal. Dari Piru, Kabupaten Serang bagian Barat, kontributor TVRI Wahid Hukul melaporkan. Saudara, General Manager ASDP Cabang Ambon Edi Hermawan mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera membenahi seluruh infrastruktur jembatan penyeberangan di Maluku dan Maluku Utara. Pembenahan dermaga penyeberangan Hunimua Waipirit akan dilakukan Februari mendatang. Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui jasa angkutan laut, ASDP Cabang Ambon akan segera melakukan pembenahan terhadap seluruh dermaga penyeberangan di Maluku, termasuk dermaga penyeberangan Hunimua Waipirit. Hal tersebut disampaikan General Manager ASDP Cabang Ambon, Edi Hermawan, kepada TVRI di Ambon pagi tadi. Seperti yang sudah kami sosialisasikan ke masyarakat setempat, rencana pembangunannya untuk pelabuhan penyeberangan Hunimua dan pelabuhan penyeberangan Waipirit hari Rabu kemarin. Itu sebagai langkah awal bagi kami ASDP untuk membenahi pelabuhan penyeberangan khususnya di cabang ASDP Ambon. Dan ini langkah kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setempat, masyarakat setempat. Edi Hermawan menyebutkan untuk kelancaran proses pembangunan sejumlah dermaga penyeberangan
Pihak ASDP Cabang Ambon sementara melakukan upaya pembebasan lahan yang masih mengalami kendala, salah satunya di dermaga penyeberangan Hunimua Waipirit. Sementara untuk dermaga penyeberangan lainnya telah diselesaikan secara bertahap. Abu Sahbawa, Cak Tamaela melaporkan. Sementara itu, saudara, menghadapi ujian nasional tahun ini, SMA PGRI 1 Ambon telah melakukan berbagai persiapan terhadap siswa kelas ujian. Diharapkan dengan persiapan tersebut siswa semakin matang menghadapi ujian nasional tahun ini. Sebanyak 145 siswa SMA PGRI 1 Ambon akan mengikuti ujian nasional tahun ini. Mereka tersebar pada jurusan IPS sebanyak 82 siswa dan IPA 63 siswa. Kepala SMA PGRI 1 Ambon, Carlota Samadara mengatakan, menjelang ujian nasional April mendatang, sekolahnya telah melakukan berbagai persiapan terhadap siswa kelas ujiannya. Salah satunya melalui bimbingan belajar yang dimulai sebelum dan sesudah jam belajar aktif di sekolah itu. Dirinya berharap dengan adanya bimbingan belajar ini dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap seluruh mata pelajaran yang telah diberikan sejak semester pertama hingga pelaksanaan ujian nasional berlangsung. SMA PGRI 1 Ambon dalam mempersiapkan siswa mengikuti ujian nasional tahun 2018-19, banyak hal yang telah dilakukan oleh para guru. Mempersiapkan siswa lewat bimbel-bimbel pada akhir jam pelajaran, itu ada penambahan salah satu jam pelajaran, itu dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian kita melaksanakan tryout yang nantinya dilaksanakan di awal Februari. Samadara berharap seluruh guru yang mata pelajarannya diuji dalam ujian nasional maupun ujian sekolah berstandar nasional dapat mempersiapkan siswa di sekolah itu secara baik. Dengannya dapat berdampak pada hasil yang dicapai baik pada ujian nasional maupun ujian sekolah berstandar nasional. Otnil Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Kota Ambon telah melaksanakan pemantapan bagi siswa kelas ujian sejak Desember tahun lalu. Dengannya diharapkan sejumlah siswa kelas ujian di sekolah itu siap untuk menghadapi ujian nasional mendatang. ...293 siswa kelas ujian di SMP Negeri 2 Kota Ambon telah dimantapkan melalui bimbingan belajar dalam menghadapi ujian nasional tahun ini. Pemantapan telah dilakukan sejak Desember tahun lalu dan akan berakhir saat akan dilaksanakan ujian nasional tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Ambon, Adam Suat. Selain pemantapan melalui bimbingan belajar, sekolah juga akan mempersiapkan siswa melalui tryout yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Bersama dengan orang tua murid, lalu kami rapat memutuskan untuk membuat pemantapan. Kami membuat pemantapan, sudah jalan. Kemudian ini nanti ada masuk lagi pada tryout-nya, dan semua ini sudah disiapkan matang untuk anak-anak kelas 9 pada saat ujian nasional berbasis komputer nanti. Pemantapan melalui bimbingan belajar yang dilaksanakan di sekolah itu mendapat dukungan positif dari komite sekolah dimaksud. Dengan pemantapan yang dilakukan lebih awal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap hasil ujian nasional di sekolah itu. Kendati akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer, namun Kepala SMP Negeri 2 Ambon, Adam Suat, sangat optimis dengan hasil yang akan dicapai siswa sekolahnya. Otnil Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Saudara, mata pelajaran matematika menjadi perhatian di SMP Negeri 6 Kota Ambon. Pasalnya, mata pelajaran tersebut pada ujian nasional tahun lalu memperoleh nilai yang sangat rendah. Olehnya itu diharapkan dengan kesiapan yang matang pada mata pelajaran tersebut, diharapkan dapat mencapai hasil yang baik dan dapat menjadikan Kota Ambon sebagai kota yang pandai matematika.
Dalam menghadapi ujian nasional tahun ini, SMP Negeri 6 Kota Ambon telah mengirimkan guru matematika untuk mengikuti bedah SKL. Usai kegiatan tersebut, guru mata pelajaran ini kembali ke sekolah dan mempersiapkan siswa melalui bimbingan belajar yang dimulai pada Januari tahun ini pada pukul 6 pagi hingga pukul 7:30. Hal ini disampaikan Kepala SMP Negeri 6 Ambon, Ian Mahulete. Selain bimbingan belajar, sekolah juga akan melaksanakan tryout guna mengukur daya serap siswa selama proses pembelajaran di sekolah tersebut yang dimulai dari kelas 7 hingga kelas 9. SMP 6 dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional ini sebenarnya sudah dilaksanakan dari bulan Oktober yang lalu. Yang pertama itu kita mengirimkan guru-guru matematika untuk mengikuti bedah SKL. Kemudian setelah mereka kembali ke sekolah, mereka membina anak-anak dalam belajar tambahan. Dan itu dimulai Januari ini. Setelah itu kita di SMP 6 juga sudah mempersiapkan soal-soal tryout, baik soal tryout 1 tapi juga soal tryout 2 yang nanti akan dilaksanakan di pertengahan bulan Februari dan akhir bulan Maret. Nah, kemudian selain itu kami juga melaksanakan bimbingan belajar tambahan bagi para siswa yang dimulai dari jam 6.00 sampai jam setengah 8. Selain itu juga khusus untuk mata pelajaran matematika, sekolah. Sementara itu, Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku melepaskan 3 ekor rusa timur ke habitatnya di kawasan kaki Gunung Manusela. Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi, menghimbau warga untuk tidak membunuh hewan yang dilindungi karena melanggar ketentuan undang-undang. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku melepas 3 ekor rusa timur ke kaki Gunung Manusela, Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu kemarin. 3 ekor rusa timur tersebut diserahkan masyarakat Ambon kepada BKSDA Maluku secara sukarela untuk dilepas liarkan di tempat habitatnya. Sebelum pelepasan, 3 ekor rusa ditangkap menggunakan jaring yang telah dipersiapkan. Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmad, mengatakan 3 ekor rusa timur merupakan satwa yang dilindungi. Ketiga rusa timur yang diserahkan itu sebelumnya dipelihara masyarakat di atas lahan seluas 2 hektar selama 3 tahun. Ahmadi mengimbau kepada masyarakat untuk segera menyerahkan satwa yang dilindungi untuk diliarkan kembali ke habitatnya aslinya. Rusa yang dilepas liarkan merupakan hasil penyerahan dari warga masyarakat di Ambon, yaitu sebanyak 3 ekor rusa timur berjenis kelamin pejantan 1 ekor dengan usia sekitar 3 tahun dan 2 betina yang merupakan masih dara sekitar 2 tahun. Ketiga rusa timur yang dilepas liarkan tersebut terdiri dari 1 ekor jantan dengan tanduk yang sudah bercabang yang diperkirakan berusia 4 tahun serta 2 ekor betina dengan usia sekitar 2 tahun. Usai ditangkap, 3 ekor rusa timur itu langsung dilepaskan ke kaki Gunung Manusela dengan lama perjalanan sekitar 9 jam dari pusat kota Ambon. Panili Tait melaporkan. Saudara, berikut ini kita akan ikuti liputan kegiatan warga kota Ambon dan sekitarnya yang kami rangkum dalam segmen komunitas dan pemerintahan. Wali Kota Ambon Richard Luhena PC melakukan pencanangan gerakan masyarakat hidup sehat Germas bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Dalam pencanangan ini juga dilakukan kampanye Ambon Semo Rokok yang didukung oleh sejumlah puskesmas, LSM, dan mahasiswa dari Universitas Teknologi Sydney.
Pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota, mulai mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Gerakan masyarakat hidup sehat merupakan suatu tindakan sistemik dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Germas dapat dilakukan dengan mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, serta membersihkan lingkungan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, pada kegiatan pencanangan Germas Sabtu kemarin di Ambon. Menurutnya, Germas merupakan instruksi Presiden yang mesti diimplementasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui Germas, pihaknya berupaya menyadarkan warga kota tentang cara hidup sehat. Dalam kegiatan pencanangan ini akan diperagakan 3 indikator utama dari Germas, yaitu makan buah dan sayur, periksa kesehatan secara rutin, dan melakukan aktivitas fisik. Untuk pemeriksaan kesehatan akan dilakukan tes IVA dan kanker payudara bagi wanita produktif. Selain itu, melalui Germas ini juga dilakukan kampanye menolak kebiasaan mengkonsumsi rokok dengan slogan Ambon #Seng Mau Rokok. Dalam Germas sendiri itu adalah 12 indikator. 3 indikator utama itu adalah makan buah dan sayur, cek kesehatan secara rutin, secara berkala, dan melakukan aktivitas fisik. 3 itu sebentar kita rangkaikan, jadi nanti sebentar ada gerakan olahraga untuk Germas, kemudian juga ada makan buah dan sayur, ada soal-soal ditanyakan, kemudian akan menjawab dan dikasih buah seperti itu. Lalu yang ketiga, memeriksakan kesehatan rutin, sebentar ada ibu-ibu ini periksa IVA tes untuk mencegah kanker rahim, kemudian untuk memeriksa payudara secara dini, seperti itu. Lalu di dalam Germas sendiri, itu ada yang tidak merokok. Nah, orang luar peduli dengan kita, dari Australia, dari LSM yang mendunia, ini vital strategi dia ada di 140 negara. Dalam Germas dan kampanye Ambon Seng Mau Rokok ini turut terlibat 22 mahasiswa dari Universitas Teknologi Sydney, Australia. Para mahasiswa asal negeri Kanguru yang belajar di bidang desain ini tengah melaksanakan studi tur di sejumlah puskesmas Kota Ambon. Ketua rombongan studi tur mahasiswa Sydney, Jessica Liedan, mengatakan kampanye ini merupakan bentuk kerjasama pihaknya bersama 22 puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota. Ya, saya dari Universitas Teknologi Sydney. Kami senang sekali bisa bekerja sama dengan puskesmas sama Dinas Kesehatan di Kota Ambon ini, kerjasama dengan Germas, gerakan masyarakat tentang Seng Mau Rokok, tidak mau rokok. Karena apa? Anak muda kita semua sudah dibohongin oleh perusahaan rokok ini. Jadi putung rokok itu meracuni ikan, itu meracuni manusia, dan kami sudah mau bilang Seng Mau Rokok. Ini harus mulai dari kita semua. Kita semua harus sadar yang pertama tentang kesehatan kita. Nah, ini mahasiswa desain. Mereka kerjasama dengan dokter. Wali Kota Ambon Richard Lonopesi saat mencanangkan Germas dan kampanye Kota Ambon Seng Mau Rokok menyebutkan pihaknya akan memasang larangan rokok di depan kantor wali kota sebagai bentuk komitmen untuk tidak merokok. Menurutnya, jika ada ASN yang melanggar komitmen ini, akan menerima sanksi moral. Luana Pesi mengatakan seorang pemimpin yang baik mesti patuh terhadap komitmen bersama. Kadis bilang buat saya bahwa nanti seluruh kepala dinas ini akan komitmen di sini. Ya, saya rasa ini terlalu kecil. Nanti Pak Wali Kota Tekeng mewakili semua saja, tapi nanti Kominfo, nanti saya minta bikin itu komitmen bersama, lalu kepala dinas, kepala-kepala bidang, kepala-kepala seksi, ya, semua nanti tanda tangan, kita gantung besar di depan kantor. Sementara dalam kegiatan pencanangan Germas dan kampanye Ambon Seng Mau Rokok, dilakukan parade perahu semang hias di kawasan Teluk Ambon. Sebanyak 20 perahu ikut serta dalam parade tersebut. Perahu-perahu semang hias ini mewakili puskesmas yang ada di kota ini. Parade tersebut dilakukan guna mengkampanyekan hidup sehat dan menjauhkan kebiasaan hidup mengkonsumsi rokok. Pada perahu-perahu tersebut dihiasi berbagai ornamen yang menggambarkan pesan-pesan terkait gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Melkilatus Saule Sarlas Belaman melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Credit Union Hati Amboina ditantang mencapai akses branding alat ukur bagi sebuah lembaga kredit union. Pengurus Puskopdit Kalimantan, Romolinus Oge, mengatakan untuk mencapai akses branding Credit Union, Hati Amboina diminta mempersiapkan tata kelola keuangan secara standar. Tantangan bagi Kredit Union Hati Amboina untuk mencapai akses branding disampaikan pengurus Puskopit Romolinus Oge dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan atau RAT tahun 2018. Menurutnya, akses branding adalah alat ukur bagi sebuah lembaga kredit union untuk dapat mengelola tantangan keuangan secara baik. Bahkan dampak dari akses branding ini memberikan perkembangan yang signifikan dalam usaha maupun pekerjaan sebagai member, anggota, pengurus, pengawas, dan manajemen. Diharapkan Kredit Union Hati Amboina mulai berbenah dan tidak hanya menyusun program pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas, namun juga perencanaan yang matang agar akses branding dapat mengikuti jejak Kredit Union Swansea Baru Toraja. Khususnya untuk CI Hati Amboina, yang harus dipersiapkan adalah tentu saja melaksanakan tata kelola standar yang berlaku untuk semua CU yang sertifikasi Asia. Itu yang diharapkan oleh CU Hati Amboina. Tata kelola, selain tata kelola adalah teritori manajemen. Yang sudah tadi dikatakan dalam penyampaian saya bahwa ya paling kurang anggotanya satu kantor pelayanan itu 1.000 orang. Itu harus dipakai. Mengapa dipakai standar 1.000 orang? Karena dengan standar 1.000 orang berarti kantor pelayanan itu mampu membiayai aktivitas kantornya. Kehadiran Koperasi Kredit Union Hati Amboina sangat dirasakan manfaat oleh anggotanya. Dengan berbagai program kredit yang ada, mampu mensejahterakan anggotanya. Ada keunggulan-keunggulan yang Ketong harapkan itu menjadi satu dorongan atau semangat bagi seluruh anggota. Nah, itu termasuk dalamnya adalah presentasi ataupun bunga-bunga daripada kredit tiap jenis tabungan yang ada. Yang satu yang saya sangat unggulkan, yang saya sangat bangga adalah buku tabungan namanya Dusun. Itu sebetulnya itu satu harapan yang sangat besar dari kami sebagai anggota, bahwa kalau itu bunganya tetap, itu luar biasa, itu anggota pasti bertambah dan juga kesejahteraan pasti akan meningkat. Kegiatan Rapat Anggota Tahunan atau RAT Kredit Union Hati Amboina tahun 2018 dibuka Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku, Syarif Bakri Asatri. Rapat anggota tahunan ini diikuti lebih dari 100 anggota. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, jajaran imigrasi di Indonesia hari ini memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-69. Tema Hari Bakti Imigrasi tahun ini adalah jajaran imigrasi semakin pasti, aktual, dan profesional. Hari ini jajaran imigrasi genap berusia 69 tahun. Upacara Hari Bakti Imigrasi ke-69 pagi tadi berlangsung sederhana, bertempat di halaman Islamic Center Ambon dengan Inspektur Upacara Gubernur Maluku Said Assegaf. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Toib bangga dengan segenap jajaran imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang telah berupaya keras menunjukkan kinerja terbaiknya dalam upaya memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat dengan berbagai kemudahan. Dikatakan luas wilayah Maluku yang mencapai 751.000 km persegi membutuhkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku bidang keimigrasian untuk memberikan pengamanan, pelayanan, dan pengawasan bagi orang asing selama berada di wilayah ini. Maluku ini ke wilayah yang sangat luas, jadi kalau untuk pelayanan paspor kan memang tidak terlalu banyak ya, karena memang pemohon paspor dari sini memang tidak terlalu banyak. Jadi yang saya tekankan memang ke pengawasan orang asing, karena kan memang wilayah luas dan banyak orang asing yang memang masuk ke sini dengan pintu yang banyak gitu loh.
pulau-pulaunya sini kan banyak, rata-rata kalau dia menggunakan laut, otomatis kan pengawasannya agak ngerepot. Kecuali kalau pesawat otomatis satu-satunya paling di Patimura kan gitu, di Bandara Patimura. Kalau yang lewat laut otomatis kan bisa masuk dari mana aja. Dari Australia langsung ke sini kan bisa masuk juga gitu. Nah, itulah makanya kita upayakan untuk penguatan di pengawasan orang asing. Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutan yang dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan adanya perkembangan zaman menjadikan tugas dan fungsi jajaran imigrasi menjadi semakin strategi dan penting, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan negara dari potensi gangguan asing. Di Hari Bakti ke-69 ini, seluruh insan imigrasi diminta untuk menjaga pintu gerbang negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Gubernur Maluku mengapresiasi berbagai terobosan dan inovasi yang telah dilakukan jajaran imigrasi, termasuk imigrasi kelas 1 Ambon. 6 capaian yang perlu dilakukan jajaran imigrasi, 2 diantaranya perluasan pemberian elektronik paspor di 18 titik kantor imigrasi dengan tujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada para pemohon. Selain itu juga jajaran imigrasi telah berhasil menekan angka pelanggaran keimigrasian yang ditandai dengan penurunan jumlah pelaksanaan penindakan keimigrasian dari tahun 2017 sebanyak 272 kasus turun menjadi 144 kasus pada tahun 2018. Rahmalatu Konsina, Hamjatomia melaporkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku menggelar syukuran peringatan ke-69 Hari Bakti Imigrasi tahun 2019 siang tadi. Syukuran diawali dengan doa bersama. Usai memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-69, jajaran Kanwil Hukum dan HAM Maluku menggelar ramatama yang diawali dengan doa bersama. Hal ini dilakukan agar peringatan Hari Bakti Imigrasi yang dilakukan jajaran imigrasi kelas 1 Ambon mendapat barakah, hidayah, dan kedamaian di daerah ini. Syukuran dan ramatama ini bertajuk Tebaran Kedamaian itu juga dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaf, Sekot Ambon, serta pejabat eselon 3 dan 4, pegawai serta purna bakti di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Kakanwil Hukum dan HAM Maluku Toib mengatakan tahun 2019 adalah tahun politik. Olehnya itu harus disikapi secara bijak dan optimis untuk menyelesaikan target menjadi tanggung jawab jajaran imigrasi secara tuntas dan berkualitas. Kakanwil Hukum dan HAM minta seluruh jajaran imigrasi untuk bersama-sama meningkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi SIMKIM yang terbarukan, peningkatan kualitas layanan penertiban paspor elektronik, dan pengolahan data anak berwarga negara ganda harus disikapi secara baik di samping melakukan penegakan hukum keimigrasian yang tepat sasaran. Gubernur Maluku Said Assagaf minta jajaran imigrasi semakin nyata mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Di usianya yang ke-69 harus memiliki jiwa korsa dan memberikan semangat keakraban yang timbul karena adanya perasaan persatuan yang tumbuh dari rasa hormat pada organisasi imigrasi. Rahmalatu Konsina dan Hamjatomia melaporkan. Saudara, saat ini belum ada satupun koperasi yang menjadi penyalur kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Maluku. Karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku mendorong Koperasi Kredit Union Hati Amboina menjadi penyalur kredit usaha rakyat di Maluku. Saat membuka kegiatan rapat anggota tahunan atau RAT Kredit Union Hati Amboina tahun 2018, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku Syarif Batri Asatri menyatakan bangga dengan kehadiran Kredit Union Hati Amboina di Maluku. Menurut Asatri, Kredit Union Hati Amboina merupakan satu-satunya koperasi di Maluku yang sehat dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan anggotanya. Karena itu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku mendukung dan mendorong sepenuhnya Kredit Union Hati Amboina menjadi penyalur KUR di Maluku. Bisa kita bicarakan dengan OJK dan Bank Indonesia untuk koperasi ini kita pertamakan
dia menjadi penyalur kur. Iya, penyalur kur. Dinas Koperasi Provinsi kita dorong supaya dia penyalur kur. Hah? Kur itu apa? Legitimasi bahwa pemerintah melihat ini kan koperasi sehat. Dan mereka bahkan ke depan jauh lebih baik. Jadi kalau kur tidak salah. Pengurus Koperasi Kredit Union Hati Amboina Romo Amandus Jemi Balubun menyambut baik keinginan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku menjadikan CU Hati Amboina sebagai penyalur kur di Maluku. Keinginan itu tentunya akan menjadi tantangan bagi CU Hati Amboina untuk terus mengembangkan dan memberdayakan anggotanya melalui berbagai program. Paling mendasar, paling penting dalam keseluruhan gerakan CU, dan sejauh ini kita sudah membentuknya di 3 kabupaten kota, di Kota Ambon, di Somlaki, dan di Langgur, Maluku Tenggara. Nah, komunitas ada 2, ada komunitas usaha, berbasis usaha, di situ ada usaha peternakan, pertanian, perikanan, tapi juga untuk kios-kios sembako, dan juga komunitas berbasis teritorial itu kumpulan orang-orang di satu wilayah atau di kampung tertentu. Mereka ini tujuannya adalah supaya antar sesama anggota CU saling mengenal, saling menguatkan. Jika Koperasi Kredit Union Hati Amboina dijadikan penyalur kredit usaha rakyat, itu berarti CU Hati Amboina merupakan koperasi pertama di Maluku yang melakukan hal tersebut. Saat ini koperasi itu memiliki aset sebesar 83 miliar rupiah berupa dana cash maupun bangunan. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, Anda masih menyaksikan Maluku Antarnusa dan kini kita beralih ke informasi berikutnya. Jemaat GPM Menara Kasih Mangga II menggelar persidangan Jemaat ke-23. Persidangan ke-23 ini menitik beratkan pada masalah-masalah sosial di tengah masyarakat. Berbagai masalah penyakit masyarakat seperti miras, judi, dan narkoba sangat meresahkan warga Kota Ambon, termasuk Jemaat GPM Menara Kasih Mangga II. Pada persidangan Jemaat ke-23 kali ini, masalah sosial seperti miras, judi, dan narkoba masih menjadi fokus pembahasan persidangan Jemaat tersebut. Ketua Majelis Jemaat GPM Menara Kasih, Pendeta Jat Noya, mengatakan berbagai masalah sosial ini perlu ditangani secara bersama dengan meningkatkan pembinaan keluarga, anak, remaja, dan pemuda lewat program Binakel atau Gatris. Noya berharap melalui persidangan Jemaat Menara Kasih ke-23 dapat menghasilkan langkah-langkah strategi dalam meminimalisir berbagai masalah sosial tersebut. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon Pendeta Dana Lohi mengatakan persidangan Jemaat merupakan lembaga tertinggi. Karena itu Jemaat Menara Kasih diminta tidak menjadikan persidangan sebagai ajang perselisihan. Jemaat Menara Kasih juga diminta terus merawat kebersamaan dalam melaksanakan tugas pelayanan bergereja. Melayani dan bersaksi mesti dimaknai sebagai perspektif iman Kristiani bahwa Yesus adalah Tuhan Kepala Gereja. Camat Nusa Niue yang diwakili Kepala Seksi Pemerintahan Semi Patiplohi pada kesempatan itu meminta Jemaat Menara Kasih untuk bersinergis dengan program pemerintah yang salah satunya adalah pembinaan umat. Sebagai warga Kota Ambon, Jemaat GPM Menara Kasih diminta mensukseskan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Keamanan dan kenyamanan diharapkan dijaga dalam menyukseskan Pilpres dan Pileg April mendatang. Panitia dalam melaksanakan tugasnya menggiring supaya benar-benar suasana dalam persidangan ke-23 ini bisa melahirkan pikiran-pikiran yang berkualitas dan strategis, terutama dalam mengembangkan pendidikan, kualitas pendidikan di Kota Ambon supaya dapat ditingkatkan, terutama di dalam Jemaat Menara Kasih. Minggus Noya dan Berti Opir melaporkan. Saudara, guna mengevaluasi program pelayanan maupun keuangan 1 tahun pelayanan, Jemaat GPM BTL melaksanakan persidangan Jemaat yang ke-34 Ahad pagi. Persidangan Jemaat tersebut dibuka Ketua Klasis Pulau Ambon, Pendeta Depi Kawuli.
Persidangan ke-34 Jemaat GPM Bethel diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Dr. A. Aliona. Aliona dalam khotbahnya mengatakan, persidangan jemaat sangat penting dalam memberikan pelayanan bagi para jemaat. Ketua Panitia Persidangan Roni Nunuela menjelaskan, persidangan jemaat GPM Bethel ke-34 bertujuan mengevaluasi kinerja perangkat pelayan dan evaluasi keuangan jemaat selama tahun pelayanan sebelumnya. Selain itu, persidangan tersebut akan membahas tentang persoalan keumatan di jemaat. Ketua Majelis Jemaat GPM Bethel, Pendeta Deta Lakua mengatakan, persidangan jemaat merupakan jawaban atas gumulan dalam meningkatkan pelayanan terhadap umat. Olehnya itu, dalam persidangan tersebut, program yang dirancang dan dirumuskan harus menyentuh kepentingan umat. Talakua menyatakan pembinaan keluarga menjadi prioritas pada tahun pelayanan 2019. Diharapkan melalui persidangan ke-34 mampu mengatasi persoalan keumatan, apalagi persidangan tahun ini merupakan persidangan terakhir Renstra 2015-2020. Talakua menyatakan persoalan bencana alam, pendidikan spiritual berbasis keluarga menjadi pembahasan dalam persidangan, dengannya dapat menjadi program untuk mengatasi persoalan tersebut. Ketua Klasis Pulau Ambon Pendeta D. Pikawili meminta peserta persidangan Jemaat GPM Bethel mengedepankan persoalan keumatan. Isu-isu persoalan keumatan hendaknya menjadi perhatian dalam menyusun rencana strategis jemaat tahun ini. Pikawili berharap persidangan jemaat dapat mencerminkan rasa persaudaraan yang lebih baik. Camat Sirimau Megi Lekatumpesi berharap persidangan jemaat itu dapat melahirkan satu gagasan demi kemajuan jemaat Bethel yang lebih baik. Lekatumpesi meminta persidangan ke-34 dapat menyusun program yang berpihak kepada pengembangan jemaat. Dengannya dapat berkembang seperti halnya jemaat-jemaat lain di Kecamatan Sirimau. Persidangan jemaat GPM Bethel melibatkan seluruh perwakilan sektor dan unit akan berlangsung sehari. Paneli Tait melaporkan. Saudara Jemaat GPM Silo Klasis Kota Ambon Ahad kemarin menggelar persidangan yang ke-37. Persidangan kali ini mengedepankan semangat hidup orang bersaudara sebagai bentuk komitmen GPM memperkenalkan jati dirinya di tengah dunia. Persidangan Jemaat GPM Silo ke-37 berlangsung Ahad kemarin. Persidangan ini menjadi momen akhir dari tugas dan pelayanan Majelis Jemaat periode 2015-2020. Ibadah pembukaan persidangan Jemaat GPM Silo dipimpin Pendeta Vicky Untailawan. Untailawan dalam khotbahnya mengatakan pembacaan kitab Yesaya menjadi dasar pergumulan jemaat dalam persidangan ini. Melalui pembacaan ini, kata Untailawan, ada 4 pesan pokok. Pesan-pesan tersebut yaitu kepedulian Allah, kehadiran Yesus sebagai wujud kasih Allah, berlaku adil dan terbuka, serta kemuliaan Allah lewat karya pembebasannya. Ketua Majelis Jemaat GPM Silo, Pendeta Yan Matatula, dalam pidatonya menyatakan, persidangan ini akan didasari pada spirit falsafah hidup orang bersaudara yang berwujud pada pela gandong, larul ngabal, kalwedo kidabela, dan berbagai kearifan lokal daerah lainnya. Dengannya GPM menyatakan dirinya sebagai gereja yang terbuka bagi semua orang dalam konsep falsafah orang bersaudara. Wujud hidup orang bersaudara ini mesti terimplementasi dalam kehidupan yang saling menerima di tengah kekurangan dan keterbatasan. Semangat hidup orang bersaudara diwujudkan dalam kehidupan bersama di Kota Ambon yang pluralistik, utamanya dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Semangat persaudaraan ini juga mesti mewarnai persidangan ke-37 Jemaat GPM Silo. Menurutnya, melalui persidangan ini akan dilakukan evaluasi terhadap program pelayanan dan anggaran tahun 2018, serta menetapkan program pelayanan dan anggaran untuk 2019. Semua proses ini memberikan gambaran bahwa jemaat tetap konsisten dalam fungsi legislasi dan konstitusi gereja. Sementara Ketua Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Niki Rutu Malesi menyatakan, persidangan ini tidak hanya merupakan pemenuhan tanggung jawab organisasi, namun merupakan cara untuk merefleksi tanggung jawab pelayanan yang telah dilakukan. Kesadaran ini akan membantu peserta sidang untuk melakukan dengan sungguh persidangan sebagai wujud panggilan bergereja terhadap anugerah Tuhan. Melki Latusahu Sarles Bolaman melaporkan.
Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antarnusa edisi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Saya Nipah Nusa, selamat malam, sampai jumpa.